warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bertemu kembali pada saya Muhammad Rizky Alfian. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi tentang resistensi manajemen perubahan. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa manajemen perubahan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, karena seringkali adanya perubahan yang terjadi akan membawa dampak yang baik dan dapat memberikan efek dalam pelaksanaan tujuan organisasi tersebut. Maka resistensi yang terjadi di sini bisa saja menjadikan suatu organisasi tersebut terlambat atau bahkan tertinggal dalam melakukan suatu perubahan dalam organisasi tersebut. Teman-teman, adakah sudah yang mengetahui apa itu resistensi manajemen perubahan? Resistensi manajemen perubahan merupakan suatu sikap atau tindakan melawan, menentang, menampik, dan menghalau segala bentuk tekanan atau perintah yang datang dari luar organisasi. Atau secara makna yang mudah dipahami, resistensi manajemen perubahan merupakan suatu penolakan atas perubahan. Maka dalam hal ini ada beberapa alasan terjadinya resistensi dalam organisasi, dalam kelompok, dan individu bahkan sekalipun. Adapun dalam individu, terdapat beberapa alasan terjadinya resistensi perubahan. Yang pertama yaitu kebiasaan atau habitat. Seringkali kebiasaan yang telah melekat pada diri seseorang menimbulkan sikap sulit menerima perubahan yang baru datang dari luar, sehingga ia melakukan resistensi atau penolakan pada perubahan. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi. Banyaknya seorang individu enggan menerima perubahan karena mengindikasikan bahwa perubahan tersebut bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan ekonominya, atau bahkan memberikan penurunan ekonomi pada kehidupannya, sehingga ia melakukan resistensi atau penolakan pada perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu safety atau keamanan. Nah, ini juga menjadi alasan seorang individu menolak atau melakukan resistensi pada perubahan, karena seringkali individu merasakan cemas, takut akan perubahan yang datang bisa saja menjadi ancaman pada dirinya, atau bahkan membawa dampak yang sangat buruk pada dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu kekhawatiran akan ketidakpastian, bahwa dalam pemahaman seseorang atau individu, banyaknya perubahan yang terjadi akankah membawa dampak positif, akankah membawa dampak baik, sehingga banyak hal yang menimbulkan ketidakpastian tersebut menjadi faktor seorang atau individu melakukan resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Kemudian bukan hanya individu, penolakan juga terjadi pada suatu organisasi atau kelompok. Adapun alasan penolakan atau resistensi yang terjadi pada suatu kelompok ada beberapa hal, yaitu yang pertama, ancaman terhadap SDM yang dimiliki. Artinya di sini ialah bahwa banyaknya organisasi melakukan resistensi atau penolakan akan perubahan karena ketidaksiapan sumber daya manusia yang ada pada organisasi atau kelompok tersebut di dalam menjalankan perubahan yang datang dari luar. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap kekuasaan yang dimiliki. Ini tentu saja berhubungan terhadap pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan pada suatu organisasi, karena mereka menganggap bahwa jika suatu perubahan tersebut yang datang bisa mengancam kekuasaan mereka atau bisa memberhentikan mereka menjadi pemimpin, maka mereka melakukan resistensi atau penolakan pada perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, fokus pada perubahan terbatas. Seringkali organisasi atau kelompok tidak mau atau bahkan menolak perubahan karena melakukan perubahan itu secara bertahap, sehingga perubahan yang datang sesudahnya dilakukan resistensi atau penolakan. Kemudian yang keempat, bahaya yang berorientasi pada status quo. Artinya setiap perubahan bisa jadi membawa dampak yang
tidak baik terhadap keadaan yang sudah dipertahankan oleh organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut melakukan resistensi atau penolakan akan perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kelompok yang konservatif. Maksudnya ialah kelompok yang konservatif ini ialah kelompok atau organisasi yang masih mempertahankan nilai tradisional atau kebiasaan lama, sehingga organisasi atau kelompok tersebut melakukan resistensi atau penolakan akan perubahan. Adapun cara atau solusi dalam mengatasi resistensi perubahan yaitu ada beberapa hal. Pertama yaitu direktif atau perintah. Maka dari sudut pandang pemimpin bisa mengatasi resistensi dengan cara memaksa akan perubahan secara otoritas pada kekuasaannya, hingga perubahan yang banyak ditolak oleh suatu organisasi bisa dijalankan karena secara otoritas pemimpin bersifat pemerintah atau memaksa pada kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu expert atau ahli. Maka pada hal ini, ketika seseorang secara individu, ketika pemimpin atau kelompok secara organisasi melakukan suatu hal, yakni menanyakan terhadap seorang pakar atau ahli, akankah suatu perubahan tersebut membawa dampak negatif, akankah perubahan tersebut justru membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang secara pribadi atau kehidupan organisasi secara kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu negotiating atau negosiasi. Maka hal ini tentu saja seorang pemimpin atau bahkan seorang secara individu melakukan tawar-menawar akan perubahan, sehingga hal ini dapat memecahkan masalah terhadap resistensi atau penolakan perubahan. Kemudian yang keempat yaitu edukatif atau pendidikan. Maka seorang memberikan pemahaman pada dirinya tentang perubahan tersebut membawa dampak negatifkah. Kemudian secara kelompok, organisasi, pemimpin memberikan pengajaran atau pengetahuan kepada anggotanya bahwa bisa saja setiap perubahan itu memberikan dampak baik pada organisasi yang dipimpinnya. Maka resistensi yang terjadi bisa diatasi dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu partisipan atau partisipasi. Adapun hal ini tentu saja pada kondisi kelompok, seorang pemimpin melibatkan seluruh pihak yang terlibat atau bahkan anggota-anggotanya dalam menjalankan suatu proses perubahan. Maka itu tentu saja bisa memecahkan masalah terhadap resistensi dengan melakukan musyawarah, misalnya terhadap resistensi, musyawarah terhadap perubahan. Akankah perubahan itu memberikan perkembangan terhadap organisasi? Nah, tentu saja hal itu membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi tidak menjadi sesuatu yang mustahil. Hal tersebut juga memberikan faktor partisipan ini memberikan pemecahan terhadap resistensi perubahan. Nah teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.